Rumah yang telah lama tak dihuni ini menyimpan cerita tragis. Penemuan kerangka manusia menjadi berita yang menggemparkan warga sekitar. Suami, istri, dan kedua anaknya yang masih balita dibantai dan mayatnya dikuburkan di halaman rumah tersebut. Tetesan hujan ini tidak menahan rasa penasaran saya untuk menelusuri sebuah rumah yang terletak cukup jauh dari Jakarta. Di rumah ini ada sebuah cerita tentang saudara yang memiliki konflik yang akhirnya membuahkan kisah yang tragis. Konon menurut warga sekitar, kakak dari pemilik rumah ini nekat untuk menghabisi saudaranya sendiri dikarenakan warisan. Entah apa cerita di balik itu semua, tapi orang yang sempat meninggali tempat ini setelah peristiwa itu sempat menemukan ada tulang yang terkubur di halaman. Entah tulang milik siapa, saya akan melakukan penelusuran kali ini bersama dengan Ki Arya dan mediator kami. Saya pikir tidak masalah, karena tidak terlalu keras. Mungkin kita sudah bisa melakukan penelusuran. Oke? Kira-kira lokasi mana dulu yang akan kita telusuri, Ki? Apakah kita mulai dari rumah atau kita di halaman dulu ya? Oke, ini halaman yang cukup besar. Ikuti kami. Dari aura bangunan menghadapnya itu ini sangat negatif sekali. Bangunan ini menghadap ke arah yang Kurang bagus. Ke satu, rumah ada di atas, halaman di bawah itu auranya sangat tinggi sekali. Itu dilihat dari sisi seperti apa tuh? Nah, disebut urat jagat. Namanya urat jagat tuh posisi rumahnya harus kemana, hitungannya harus ada, halamannya harus di mana. Itu berhubungan dengan urat itu. Betul, karena bumi ini seharusnya sejajar dengan bangunan. Mungkin perbedaannya nggak boleh terlalu jauh. Ini kan dia memang Betul. posisi rumah dia turun ke bawah. Sangat dalam sekali. Iya. Saya ingin coba lebih ke logikanya. Mungkin Ya. kita akan melakukan lebih jauh lagi Boleh. penelusuran. Semoga kita dapat logikanya ya. Ki. Iya, mangga. Oke, ya kita lanjutkan penelusuran. Oke, Gary akan mencoba untuk memediasikan dengan menggunakan Dewi sebagai mediator kita untuk mengetahui sebenarnya yang ada di bawah dari tempat ini. Assalamualaikum. Salam. Siapa ini? Pemilik rumah ini. Ya. Udah lama tinggal sini? Ayo. Kuburkan di sini. Tepat di bawah sini. Tepat di bawah sini. Oh iya, di sini. Nah, kenapa? Kepala di sini. Kepala di sini. Sini. Oh, yang tempat tadi keinjak. Ini tempat tadi keinjak kalau biar di. Ya, udah. Nanti saya doakan ya. Ya, biar tenang di sana. Kenapa? Nanti kami bantu ya. Kenapa? Nanti dibantu ya. Kami doakan nanti. Karena kecemburuan sosial itu dia termasuk keluarganya semua dihabiskan.
kita udahin aja dulu ya. Ya didoakan ya, insya Allah nanti saya doakan ya semua keluarga sampean tadi doakan ya. Ya. Insya Allah ya. Oke. Oke, Berbi, nama siapa? Berbi. Mendingan kita selusuri lagi lebih jauh, jadi supaya kita lebih tahu, lebih dalam. Iya. Jadi untuk menyampaikan nanti misalkan masyarakat di sini penasaran ya kita tahu bahwa ini Kita lanjutin dulu penasaran, masih Ya. ada tempatnya. Ya. Berbi, you oke? masih ikut. Nanti Jalan bisa ya. saya ceritain. Enggak, tadi kamu cuman ngalamin ketempelan, terus kebetulan yang kamu injek tadi itu posisinya posisi kepala dari Makanya tadi nggak bisa gerak tuh pas nginjek kepala. Iya. Pas nginjek Kira-kira kepala seperti makanya itu. ini lututnya Jadi emang ada begini. sesuatu di bawah sini yang dulunya itu ya bersangkut dengan udah. Ini adalah rumah dari korban ya. di sini. Ini penyiksaan terakhir di sini. Penyiksaan terakhir di sini. Di sini. Jadi oke, kronologisnya di sana Sana. penyiksaan terakhir di sini. Sini. Di sini ini kan kita berbicara ada 4 orang ini Ki ya. Suami, istri, 2 anak. Oke, di sini siapa? Yang laki-laki. Yang laki-laki. Suaminya itu. Aryo yang tadi kita Betul. kan di Iya. luar. Di Di sini. sini disiksa terakhir. Terakhir. Apa yang terjadi di sini? Di sini gini aja. Kita pakai mediator lagi aja supaya lebih jelas. Kiarya coba menggunakan Berbi lagi sebagai mediator untuk mencari tahu lebih jauh lagi tentang memori yang pernah terjadi di tempat ini sekitar beberapa puluh tahun yang lalu. Ini bukan apa-apa ini. Bukan, ini udah masuk. Ini gimana selanjutnya ini? Bukan apa, Ipa, ini kasihan ininya. Ini gimana? Kita masih punya 2 kamera kan? Ini jangan ngomongin duka merah. Ini gimana lanjutnya? Buram. Dua kameranya. Ini maksudnya mau diberhentikan dulu atau gimana ini? Ada masih bisa. Ini apa? Bisa ya? Iya. Ayo. Aduh. Ini kok bisa gini sih? Ini gimana ini kasih? Ini Pak. Ini gimana kok jadi fokus ke kamera sih? Hei, ini serius ini, hei. Aduh, itu.
Ada 2 pria dan 1 wanita yang akan menjadi peserta tantangan kita kali ini. Dan ada Ian. Ada Kiki Nurza. Haji. Ian sendiri motivasinya ikut acara ini apa tuh? Sebenarnya gue tuh nggak penakut. Tapi kata-kata teman gue tuh penakut banget katanya, makanya dengan cara ya gue ikut siapa takut mau buktiin bahwa gue tuh nggak. Memberikan pembuktian pada teman. Good luck. Kalau Kiki sebenarnya penakut Kak. Nah, pas Kiki lihat acara di Antv, Kiki coba deh. Kiki pengen Kiki ikut acara ini, Kiki jadi nggak penakut. Jadi nggak penakut atau mungkin lebih penakut. Yang terakhir. Jangan gitu dong. Saya sih kebetulan sering banget nonton acara ini dan saya ingin membuktikan di acara ini gimana kalau kita berada di posisi sendirian tengah malam, apalagi di hutan, di ruangan, ingin membuktikan seperti apa sih penampakan yang ada, energi apa yang timbul pada kita. Hati-hati dengan penasaran. Itu bisa berbahaya. Kalian siap? Siap. Mereka siap. Kita mulai. Peserta tantangan siapa takut kali ini. Aji, umur 27 tahun. Kiki Norsa, 25 tahun. Ian Harel, umur 19 tahun. Dalam tantangan kali ini, peserta harus mencari kerangka manusia, kain putih dan tali, kembang 7 rupa. Bawa barang-barang tersebut ke sebuah ruang dan peserta ditugaskan untuk membungkus kerangka manusia dengan kain putih dan menaburkannya dengan kembang 7 rupa. Aji, sanggupkah Aji melaksanakan tantangannya sampai batas akhir yang telah ditentukan? Assalamualaikum, permisi Mbak, numpang lewat ya. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Carilah tulang dalam baskom. Tolong! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang dalam baskom. Carilah kain putih untuk pengikat seperti pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Misi. Bismillahirrahmanirrahim. Carilah kembang 7 rupa. Kain putih pocong. Kain putih mak pocong. Isi Pak D, Om, astagfirullah. Assalamualaikum. Pak D, Om, misi, Mbah, aku nggak ganggu Mbah, permisi Mbah, permisi Mbah. Permisi Mbah, misi, permisi, saya nggak ganggu, permisi. Permisi. Permisi, Mbak numpang lewat. Permisi numpang lewat. Permisi. Assalamualaikum. Ini kemana sekarang? Aduh, tengkorak, mau kain pocong. Balik serem tuh pocong. Tengkorak. Mana ya? Masuk kamar ya? Masuk kamar lu. Ada apa itu di bawah kaki?
Sekamar ini. Ma. Sekamar. Sabtu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, Mbah, numpang naruh ini, Mbah, tengkorak Mbah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak pocong di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas dibaca, atas dibaca. Isi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bawalah barang-barang yang sudah Anda dapat dan bungkuslah tulang belulang seperti pocong, lalu taburkanlah kembang 7 rupa. Belulang, pocong, kembang 7 rupa. Ini kain putih.